Salah satu contoh. Kenapa Tuhan bisa memberkati kami seperti ini? Dan kami pakai kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau saya ceritakan ini, jangan melebihkan apa-apa. Ketika tanggal 19 September itu hari Rabu, pertama kali setelah salah seorang anak saya itu lulus sekolah pilot di Amerika, saya ketemu dia. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya lama nggak ketemu dia karena dia masih ada di sana. Ternyata dia sudah 4 strip di pundaknya itu. Padahal dia orang Dayak, saudara, dari Krayan. Waktu kami sekolahkan dia tahun 96 yang lalu. Modalnya hanya karena Tuhan yang nyuruh. Ini sekolah di Amerika loh, saudara. Dan begitu dia lulus, istri saya menghitung semua biaya yang dia pakai untuk sekolah itu. Lebih 60.000 US dollar, saudara. Saudara coba perhatikan. Kalau kami tidak hidup pakai dimensi itu, nggak akan ada tukang jadi pilot. Dapat uang dolar, nah waktu itu tahun 98 dolar begitu tinggi. Tuhan baik, kami tetap bisa bayar sekolah anak itu. Saudara, modalnya cuma Tuhan suruh. Kami beriman, sebentar lagi pelayanan kami di tanah Papua akan punya pesawat sendiri untuk mempermudahkan penginjil menjangkau daerah-daerah pedalaman. Itu sangat perlu sekali. Mulai melangkah dengan iman dan sungguh-sungguh hidup dalam pikiran Tuhan untuk hidup kita. Nah, apa itu dimensi surgawi? Supaya kita tahu betul-betul apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 mulai. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Elohim untuk kemuliaan kita. Saya berhenti dulu di sini. Kata hikmat agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hikmat itu bukan kepandaian, saudara. Beda. Kalau kepandaian itu karena kita belajar. Waktu saya dibawa Roh Kudus untuk belajar tentang ini dalam kehidupan sebagai orang Kristen pada akhir zaman ini, dengan begitu gamblang dia memberi saya pengertian ini. Hikmat itu saya rubah dengan kalimat cara berpikirnya Tuhan atau cara berpikirnya seseorang. Pakai kata hikmat. Saudara lihat paham komunis ketika Karl Marx, pencetus ide komunis pertama, walaupun bukan dia penemunya, ada lagi sebelumnya, tapi karena seorang pernah mencetuskan, maka seluruh dunia sebagian besar menerima paham itu. Itu berarti pikiran Karl Marx yang dimasukkan ke pikiran banyak orang yang menerima. Betul nggak? Sama tuh. Paham? Seperti kita lihat perpecahan di dunia Islam antara Taliban contohnya. Ternyata banyak negara Islam dunia nggak suka dengan cara Taliban. Bahkan orang-orang Islam Afghanistan maksudnya itu nggak suka kepada Taliban. Tapi mengapa ada sekelompok orang suka? Sama dengan ayat ini. Cara berpikir orang-orang Taliban dimasukkan ke orang-orang yang menerima pikiran ini. Kalau kita berpikir tentang kata jihad dari mereka, itu rasanya aneh. Karena berapa kelompok Islam yang nggak setuju dengan cara itu. Tapi kenapa sebagian saya setuju? Karena cara berpikirnya dimasukkan dan diterima. Ngerti ini saudara? Yang disebut apa saja yang namanya faham, itu pasti soal pikiran. Nah, firman ini menolong kita bahwa Bapa kita di surga punya hikmat. Yang menurut ayat yang ke-7, hikmat itu sudah lama disediakan oleh Bapa kita untuk kemuliaan kita. Perhatikan kata itu, bukan sekedar untuk kita. Kalau cuma untuk kita ya sudah kita terima saja. Tapi ini untuk kemuliaan kita. Katakan amin. Dan yang disediakan itu disebutkan jauh sebelum dunia diciptakan dan merupakan rahasia yang tersembunyi. Wih, betapa pentingnya barang ini. Kalau saya berkata ini, jangan saudara mikir saya macam-macam, tapi ini anugerah. Kalau sampai hari ini sudah, saya nggak berani menghitung. Ketika banyak orang tanya, berapa anakmu yang kamu sekolahkan? Sampai saya nggak berani ngitung, saudara. Jelas sudah 100 lebih. Sudah berapa yang dinabiri sama-sama sudah lulus, lalu mereka jadi guru, jadi pengajar, ikut. Maka itu pemerintah Papua
melihat pelayanan kami itu mereka ya. Kami adalah satu-satunya pelayanan di Papua yang bisa memasukkan 5 master di Papua sekarang. Dan 5-5-nya yang dibutuhkan. Salah satu contoh seorang magister manajemen atau suku Dani, anak perempuan lagi, sekolah setinggi itu sampai gelarnya S2. Dan dalam sejarah Papua ditulis dia adalah perempuan Dani pertama yang punya gelar setinggi itu. Begitu dia wisuda dapat surat dari gubernur minta kepada dia dan dilewatkan kepada saya. Kenapa? Karena saya membiayai. Jadi gubernur tidak mau salah untuk minta anak itu. Kami beri. Karena buat orang Papua belum ada perempuan, apalagi suku pedalaman, bisa punya gelar master. Dan sekarang dia jadi ketua ekonomi Jalan Tembus Jayapura Wamena. Dia jadi perencananya. Dan itu uang yang saya terima dari Tuhan untuk sampai dia lulus magister manajemen. 20 Februari tahun 2000, seorang anak pedalaman dari kampung Tigi, suku Ekari di kecamatan Wagit. Bapaknya pun sampai hari ini nggak ngerti apa-apa. Namanya Yan Ukago, dia lulus di ITB Teknik Sipil S2. Dia adalah orang pedalaman pertama yang punya gelar S2 untuk teknik sipil. Sekarang dia jadi orang penting di provinsi. Waktu dia diwisuda tanggal 20 Februari tahun 2000, sungguh luar biasa. Betapa dia berterima kasih. Saya berkata, jangan berterima kasih kepada kami, kepada Tuhan. Karena uang yang kami terima untuk sekolahmu, itu saya terima dari Tuhan juga. Tanpa memperhitungkan berapa jumlah itu, karena saya punya cara berpikir papa saya. Kalau saya diberkati, saya berkati orang lain. Saudara, kalau kita menerima cara berpikirnya papa kita, maka kita bisa mengerti apa yang ada dalam hatinya. Amin. Orang harus terima ini. Saya lompat dulu. Ayat 16-nya. Coba perhatikan. Masih pasal yang sama. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Bertahun-tahun saya kagum dengan ayat ini. Yang saya kagumi begini. Tuhan butuh penasehat. Dahsyat betul. Iya. Dia butuh penasehat. Dan siapa yang bisa jadi penasehatnya adalah kalimat terakhir ayat 16. Yaitu kami yang memiliki pikiran Kristus. Katakan. Jadi hikmat Bapak kita ternyata adalah pikirannya sendiri. Apabila gereja bisa memiliki pikiran Kristus, sungguh dahsyatnya. Tahun 91, tadi Bapak Gembala Pak Iswara baru ngomong dengan kami suami istri, luar biasa. Ada seorang anak Minahasa, namanya Iwan Pangalila. Saya boleh sebut nama ini. Dan saya harus ingat kalau suatu hari nama ini muncul, saudara akan tahu siapa dia. Anak seorang kolonel Anumerta yang sudah meninggal karena pesawatnya dibom tahun 60 berapa di Manado. Dan nama Pangalila diabadikan jadi tempat satu perumahan angkatan laut di Gunung Sari, Surabaya. Anak ini sekolah di Belanda. Tahun 91, ketika dia sedang dalam satu masalah tentang sekolahnya, anak seorang janda pensiun tidak akan cukup untuk itu. Lalu dia datang kepada saya, dia bertanya begini, Koden, profesor saya minta saya jadi asistennya. Kalau saya jadi asistennya kan perlu waktu. Saya kan begini, kan begitu. Pokoknya nggak enak semua lah yang dialami itu. Tapi waktu dia cerita, kenapa profesornya itu memanggil dia. Saya lupa siapa nama profesornya, dia sekolah di sekolah terkenal di Belanda, di Delft, TU Delft. Profesor itu berkata, sebagai orang Indonesia, saya perlu kamu. Kenapa, Wan? Saya tanya. Sebab setelah diteliti oleh semua negara yang berkepentingan dengan aluminium, profesornya berkata bahwa milenium ketiga, abad 21 itu nanti abad aluminium. Maka stainless apa semuanya akan disingkirkan, semua akan pakai aluminium. Dan profesornya ini adalah orang pertama di dunia yang menemukan glare. Glare itu modifikasi aluminium dengan campuran syarat-syarat tertentu. Sehingga kalau dipakai untuk badan pesawat, itu bisa tahan sampai 35 tahun baru bisa korosi. Rusak karena dipakai terus itu. Yang sekarang ini paling tidak 7 tahun sekali harus diganti. Lebih ringan sekian puluh % dari aluminium, lebih ringan lagi malah.